maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, Assalamualaikum. Ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang membunuh dan hukum orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Min ajli dzalika, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tugas mengatakan ay min jarra'a dzalikal qatil wa jariratihi, jadi barasan mereka, orang-orang yang melakukan pembunuhan. Kata benar, telah kami tetapkan ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu, siapa saja ya di antara mereka, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a, siapa di antara mereka yang melakukan pembunuhan tanpa sebab atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia yang ada. Waqad haramallahu al-qatl fi jami' syara'i illa bi thalathi hisal. Jadi semua syariat yang dibawa oleh para nabi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tentang keharaman membunuh. Semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang hurmatul qatl, haramnya membunuh, illa bi thalathi khisal, kecuali dia melakukan salah satu dari 3 hal yang berikut ini. Saya ulang lagi. Jadi semua syariat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada para nabi dan rasul itu melarang untuk melakukan pembunuhan, kecuali ada 3 hal. Yang pertama adalah kufrun ba'da iman, kufrun ba'da iman, ingkar, kafir setelah dia beriman, artinya murtad. Orang yang murtad ini hukumannya adalah dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Yang pertama karena mereka menukar agamanya. Wa may yartad minkum an dinihi,
siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati kafir dia. Sebelum dia taubat kemudian dia mati, maka dia termasuk orang-orang kafir. Semua amalan-amalannya akan hilang. Nah, ini banyak yang terjadi, orang-orang dengan begitu mudah menukar agamanya di zaman sekarang ini. Ya khususnya dalam mereka-mereka yang termasuk ekonominya pas-pasan, bahkan ekonominya mungkin sulit, didatangi oleh para misionaris, datang oleh mereka-mereka, kemudian mereka tukar agamanya dengan dunia, dengan satu kardus mie yang dipasok setiap hari, atau dengan beberapa kilo beras. Dia tinggalkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Seseorang Islam itu adalah orang-orang yang cerdas, karena agamanya jelas, kitab sucinya jelas, manhajnya jelas, Tuhannya jelas, ya. Visinya jelas. Visi umat Islam itu kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tinggal menjabarkan visi ini bagaimana dia itu bahagia di dunia, bagaimana dia bahagia di akhirat. Tidak lain adalah satu misi yang perlu diemban adalah at-ta'allum, belajar, memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia tidak pernah belajar, nanti ditanya sama Allah. Ketika dia menghadap Allah, ternyata ibadahnya nggak ada nilainya semua. Ya Allah, dulu saya rajin melaksanakan ibadah, saya rajin sholat, rajin puasa, rajin haji, tapi kamu nggak punya ilmunya, sehingga pelaksanaannya tidak sempurna, wudunya masih kurang, sholatnya tidak khusyuk, tidak tumanina, puasanya pun kalau rame dia puasa, kalau sepi dia makan. Nah ini, dulu kalian melakukan semuanya itu tanpa ilmu, maka sekarang tidak ada nilainya sama sekali. Nah, misi yang harus diemban adalah untuk menjabarkan visi yang sudah dicanangkan, itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, at-ta'allum, belajar. Baik, kita kembali kepada 3 hal yang diperbolehkan seseorang itu untuk, atau darah itu menjadi halal karena 3 hal. Kufrun ba'da iman. Ini pun yang melakukan hukuman tidak sembarangan, sekalipun itu adalah di keluarga kita. Jadi karena keluarga saya akan bunuh aja sendiri, nggak boleh. Ada ketentuannya dalam Islam ini. Yang kedua adalah zina ba'da ihsan. Orang yang berzina setelah menikah tidak ada hukumannya kecuali dirajam, dibuatkan lubang kemudian dilempari pakai batu sampai mati. Nah, bagaimana dengan orang yang bekerja sebagai apa? Pelacur. Sekarang kan namanya PSK, pekerja seks komersial, pelacur. Dengar-dengar mau dipindahkan, ya, lokalisasi yang ada di Surabaya ini dipindahkan sama saja kemanapun dipindahkan. Yang namanya pezina tetap, na'udzubillah min dzalik. Surabaya harus malu karena menjadi tempat
terbesar di Asia Tenggara. Di mana Pak? Di Doli. Kenapa dinamakan Doli? Tahu nggak kira-kira dinamakan Doli Pak? Namanya siapa? Namanya Doli David. Doli. Iya, Doli David yang membuka rumah bordil. Bukan bordil. Bordil. Itu yang utama kali. Nauzubillah min dzalik. Kemudian menjadi man sanna sunnatan sayyi'ah. Dialah yang meletakkan batu pertamanya. Pelopor kejelekan. Siapa yang melakukan kejelekan maka dia akan dapatkan dosanya terus. Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Sedangkan sebaliknya, man sanna sunnatan hasanatan fakana ajruhu ka ajri wa ajru liman amilaha. Siapa yang melakukan, membuat satu kebaikan diikuti oleh orang, maka dia pun akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berbuat kejelekan. Maka setiap orang melakukan, dia pun akan mendapatkan kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi, orang yang berzina setelah dia menikah maka dirajam hukumannya. Kalau lakukan hukuman rajam itu berapa orang yang dirajam? Banyak sekali yang dirajam. Sekarang jumlahnya sudah hampir 1000-an lebih deh. Ada beberapa tempat di Surabaya ini. Di mana aja Pak? Muru Seneng. Kok namanya kok Muru Seneng? Doli. Di mana lagi Pak? Kolun, Delta. Ada beberapa tempat di Surabaya, nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah au qatala nafs zulman wa ta'addiyan. Orang yang membunuh dengan zalim, dengan menganiaya. Maka di sini tidak ada lagi hukumannya kecuali dibunuh juga. Nah, tiga inilah merupakan satu pengecualian. Selain itu tidak boleh membunuh siapapun. Sekarang kan orang dengan mudah saja tersinggung sedikit bawa celurit bunuh saudaranya, temannya, mati, kemudian baru mengatakan bahwa saya ini khilaf dan lain sebagainya. Itulah karena kurangnya iman, kurangnya belajar. Umat Islam ini hendaklah betul-betul menjadi umat yang umat yang sabar. Hanya ketika mendapatkan laporan dari putra putrinya, kemudian dia langsung membawa celurit dan membunuhnya. Dilihat dulu, tabayun terlebih dahulu. Dilihat dulu, kemudian kalau bisa diselesaikan dengan cara baik, maka hendaklah diselesaikan dengan cara yang baik. Karena orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, khalidan finnar, dia akan kekal dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang berikutnya adalah au fasadin fil ardi ay syarat wa qila qat'ut tariq. Fasadin fil ardi sini adalah orang yang melakukan kesyirikan atau syirik, atau orang yang qat'ut tariq. Qat'ut tariq di sini adalah orang yang penyamun, pencuri. Orang yang mencuri dalam Islam, rubu dinar, 1/4 dinar, sama dengan 250.000, maka dipotong tangannya. Jadi dipotong tangannya.
supaya tidak main-main dengan syariat. Bagaimana dengan orang yang mencuri miliaran? Berapa kali dipotong? Berapapun dia ya tetap dipotong tangannya. Yang pertama dipotong yang mana dulu, yang kanan apa yang kiri dulu? Yang kanan ini. Ila harus seperti sini dipotong dulu. Sekarang model-model baru perampokan di Indonesia ini. Tidak hanya sudah merampok saja, bahkan membunuh. Membunuhnya pun dengan kejam, dimutilasi. Inilah negeri kita yang perlu diselamatkan. Umat Islam haruslah menyelamatkan negeri ini supaya tidak terjadi atau paling tidak mengurangi jarimah kriminal. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pada ini faqa'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah mereka yang tadi melakukan pembunuhan yang tidak ada dasar atau tidak ada alasan sama sekali, seolah-olah dia telah membunuh jiwa yang banyak. Atau disebutkan lagi di sini oleh Ibnu Abbas, ayat ini secara khusus menjelaskan tentang al-makna man qatala nabiyyan aw imamun adil faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh nabi atau pemimpin yang adil, maka seolah-olah dia telah membunuh banyak manusia, karena nilai seorang pemimpin adalah satu umat. Sebagaimana Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah satu umat. Jadi betapa tingginya martabat Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan law wuzina imanu Abi Bakr bi ummah kamilha lawuzina imanu Abi Bakr. Kalau sekiranya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat manusia, maka imannya Abu Bakar masih lebih berat timbangannya. Betapa tingginya derajatnya Abu Bakar As-Siddiq. Satu orang bisa mengalahkan sekian banyak manusia. Ayat ini juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam ilmu kedokteran. Ini para dokter yang bertugas untuk menjaga nyawa manusia, hendaklah betul-betul dia teliti. Jangan karena dendam, kesal, orangnya kok nggak sembuh-sembuh kemudian dikasih obat penenang. Obat penenang akhirnya orang itu nggak bernapas lagi karena saking sudah keselnya dan bosannya dia. Dokter itu nggak boleh mempunyai perasaan seperti itu. Bagaimanapun bencinya sama orang, dia berkewajiban untuk menolong. Ini orang ini tanya agamanya apa, Pak? Tanya agamanya. Oh ini sudah, kasih ini aja biar cepat mati. Nggak boleh. Dokter nggak boleh punya pikiran seperti itu. Dan nggak boleh juga memandang, melihat apanya dari organisasi mana, Pak? Oh iya, itu nggak boleh. Menolong manusia tidak boleh bertanya tuh. Ada orang yang kepepet, jangan ditanya dulu agamanya apa, organisasinya apa, dari golongan mana. Menolong ya menolong, tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah kimiawi. Wa anhu aidan, Ibnu Abbas juga pernah mengatakan al-makna man qatala nafsan wahidatan wantahaka hurmatuha fahuwa misl man qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang atau merusak kehormatannya, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia.
Wa man taraka qatala nafsin wahidah wa sana hurmatuha wastahyaha khaufan min Allah fahuwa kaman ahyan nasa jami'an. Demikian juga sebaliknya, siapa yang membiarkan, misalnya dia ingin membunuh seseorang tapi nggak jadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia ingin berbuat maksiat, ingin merusak kehormatan seorang, dia nggak jadi, maka berarti dia telah menjaga kehormatan seluruh umat manusia. Sangat luar biasa. Jadi betapa nilai nyawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Nilai kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa. Jadi Islam inilah merupakan mengajarkan agama yang sangat luar biasa, yaitu menjelaskan tentang adab-adab pergaulan, bagaimana adab-adab untuk menjaga sesama muslim, sesama manusia, sangat luar biasa. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Jadi tidak sembarangan asal bunuh, asal tembak, asal bom. Mereka lah orang yang tidak berpengetahuan mengatasnamakan Islam. Nauzubillah min zalik. Karena itulah kita cukup banyak belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara terakhir al-jihadu fi sabilillah pada saat sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyampaikan dakwah Islam. Selama dakwah Islam bisa disebarkan dengan cara yang baik, maka itulah yang dilakukan. Tetapi kalau tidak, dan juga dihalang-halangi, bahkan diperangi, tidak ada kata lain kecuali al-jihadu fisabilillah. Jadi jihad jalan terakhir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa jihad adalah merupakan martabat. Jadi jihadul mutlak adalah merupakan martabat yang paling terakhir, yang tidak ada cara lain kecuali melakukan itu. Jadi selama masih ada cara-cara yang lain, maka hendaklah Islam ini disampaikan dengan cara-cara dengan ilmu, dengan bijak kepada mereka-mereka yang di luar Islam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin saya sampaikan ayat ini saja pada kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, atau ada juga yang menambahi, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mau disampaikan. Tafadhol, silakan. Karena pada ayat berikutnya nanti adalah menjelaskan tentang hukum orang yang membunuh dan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan ayat ini hampir setiap akan ada kisos, misalnya di Arab Saudi itu dibacakan ayat ini, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Ini mesti dibacakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon cara mencikapi kita, Ustaz. Dan kita lihat, katakanlah terutama pedagang-pedagang ayam kita, ayam-ayam potong itu kan rentan untuk kematian, dan kenyataannya yang dia beli di tempat itu dibawa ke suatu tempat pemotongan itu banyak yang mati, tapi kenyataannya pedagang nggak mau rugi, potong aja semuanya tuh, di semua masukkan mesin bubut. Cara mencikapi seperti ini bagaimana, Ustaz? Dan itu rentan penyakit ayam-ayam seperti itu. Masih. Iya. Kalau kita sudah tahu ayam itu mati, ya nggak usah beli ayam. Lebih aman kita beli ayam yang masih hidup, dipotong sendiri. Jadi kalau misalnya itu adalah kita tahu bahwa ini adalah sudah sering dilakukan, maka kita bisa melapor. Kita laporkan bahwa ayam-ayam yang dipotong itu ayam sudah mati semuanya. Karena hukumnya bangkai. Ini kita bisa melaporkan ke bisa kita laporkan kepada yang berwajib.
supaya diperiksa ya. Itulah terjadi di negeri kita ini. Orang mengatakan yang haram aja susah kan. Bagaimana yang halal? Dan orang nggak mau rugi. Dia sangka bahwa dengan melakukan seperti itu dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, sesaat saja. Di dunia ini orang yang mencari dengan harta dengan cara yang haram, sekalipun itu ada barangnya halal, haram juga dia. Apalagi sudah jelas-jelas haram, ya tambah lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia di zaman sekarang ini. Kalau orang yang mengatakan bahwa sulit yang mencari yang haram, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la fis sama'i illa 'ala Allahi rizquha." Ini tidaklah ada binatang sesuatu yang sampai binatang melata pun sudah ada rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mau enggak kita nyari. Ini banyak cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai manusia secara umum, kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan, apa yang ada di muka bumi yang halal dan lagi baik. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ayat yang ada yang beberapa ayat setelah itu Allah memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Orang beriman, makanlah yang baik, yang halal, yang aku rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalianlah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Jelas ya. Karena itu tinggalkan yang selainnya, yang halal, yang haram tinggalkan. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurul mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, enggak jelas ini haram atau haram atau halal. Kata Rasulullah, "Faman taqa syubhat faqad istabra'a min dinihi wa malihi." Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka dia telah menjaga agamanya, menjaga dirinya. "Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Siapa yang jatuh kepada hal yang syubhat, mencoba untuk melakukan hal yang syubhat ini, maka dia telah melakukan hal yang haram. Ini jelas. Dan dijelaskan, kalau misalnya menemukan yang seperti itu, ya sikap kita ya untuk diri kita tidak mengkonsumsi ayam itu, karena sudah tahu bahwa syubhat ini, mana yang hidup mana yang mati. Kemudian yang kedua, demi menyelamatkan orang banyak sampai ayat ini, maka kita laporkan. Lapornya kemana gitu ya? Ini lapornya kemana sekarang? Ya, urusan kayak begini kemana lapornya, Pak? Yang pertama ya, kita kan punya pemimpin di tiap desa. Pak, dagang itu begini, nanti mereka yang meneruskan. Atau kita berani bertanya kepada orangnya, Pak, ini benar nggak ayam yang mereka tentunya akan mengatakan benar ini ayam hidup. Mereka mengatakan karena itu tadi itu nggak mau rugi gitu ya. Tapi bagaimanapun dia menyembunyikan kebohongannya di hadapan manusia, maka dia tidak akan bisa terus bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk amannya adalah beli ayam sendiri, kemudian dipotong sendiri. Jelas ya. Ya. Pengalaman ya, jadi pengalaman ketika menemukan bahwa orang yang memotong itu adalah ternyata bukan orang Islam ya. Karena memang ayam mudah dipotong di mana-mana. Kemudian yang kedua, pada saat memotong, melihat orang itu sedang merokok dia, tetap saja jalannya. Kapan dia baca bismillahnya? Jadi, saya sudah baca dalam hati ini, misalnya gitu ya. Jadi kalau kita menemukan ada keraguan-keraguan syubhat, maka paling bagus adalah ya sudah kita beli ayam yang masih hidup,
kemudian kita potong sendiri. Jadi untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu. Jadi kalau seandainya memang komunitas masyarakat itu adalah komunitas muslim dan kita yakini bahwa dia adalah menjaga agamanya dan ini betul-betul dia misalnya memotong dengan mengucapkan bismillah, makanya kita nggak usah ragu-ragu. Tapi kalau kita ragu-ragu seperti tadi, orang memotong sekian banyak kemudian di mulutnya masih ada rokok, dia motong gitu. Jadi kan mudah, kadang-kadang sedikit udah ini ya. Karena itulah untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang syubhat, ya jangan yang antara hidup dan yang mati, jangan hidup saja kadang-kadang cara pemotongan yang tidak syar'i itu juga akan menjadikan ayam tersebut menjadi haram dia. Karena syarat-syarat untuk memotong itu adalah yang pertama adalah pisaunya harus betul tajam. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Itulah yang menjadikan ayam itu akan menjadi halal. Tapi kalau tidak, maka paling tidak akan timbul was-was pada diri kita, maka hindarilah dan kita beli ayam sendiri. Demikian juga mungkin kambingnya, daging kambing juga, dan bukan yang lain-lain. Kalau seandainya kita masih ragu-ragu, maka hendaklah kita yang memotong. Kadang-kadang juga ketika seorang mendatangkan jagal itu kadang-kadang kan dia sambil ngerokok, Mas, kasih tahu aja, rokoknya dilepas dulu, baca bismillah dulu kalau memotong. Kadang-kadang kan tidak semua orang bisa memotong dan tidak berani ini. Karena mungkin karena tidak berpengalaman, jadi sehingga dia memanggil jagal untuk memotong. Nggak tahu jagal ini sholat atau enggak ini ya. Yang penting kan dia itu cepat ya. Orang kan melihat cepatnya, ya nggak apa-apa kalau setelah dipotong kita yang memotong, kita jadikan orang yang kita percaya, dia yang memotong, kemudian setelah itu jagal yang membersihkan. Terserah. Karena kan kita serahkan semuanya kepada jagal itu ya. Baik. Bagaimana kalau orang membelek meyakinkan dia membelek, dia mengatakan dari kambing dikuatkan dengan kita membacakan, tapi bukan kita yang membelek. Enggak. Jadi kita ingatkan saja, Bismillah Mas, Bismillah Pak, jangan lupa. Atau kita ketika dia nyembelih kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Ya, yang menyembelih itu yang mengucapkan Bismillah. Kita hanya ingatkan saja, kita mengingatkan saja. Ini kan sebentar lagi mau masuk Idul Adha ya. Jadi kambing-kambing yang disembelih, kemudian sapi yang disembelih nanti, kalau mau cari jagal, ya setelah penyembelihan, setelah kita yang menyembelih baru kita serahkan kepada jagal. Memang mereka cepat. Jadi kalau untuk menyembelih, maka kita yang melakukan. Kadang-kadang juga di tempat-tempat kami kan ada langsung ya. Ini kadang-kadang macam-macam, ada ritual-ritualnya ya. Ritual ini, ada itu ya. Ini intinya adalah bagaimana pisaunya tajam, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya dia kurban, sebut namanya, misalnya ini dari sebulan. Allahumma taqabbal min bulan, ya Allah terimalah dari sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu, jadi sehingga betul-betul penyembelihannya ini benar dan akan menjadi dagingnya pun akan menjadi daging yang halal. Ada sebuah buku mungkin dicari, mudah-mudahan sudah diterjemahkan, bukunya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Bukunya judulnya adalah Fiqh Al-Mu'asir, fikih kontemporer. Itu menjelaskan tentang masalah-masalah bagaimana kalau seandainya daging-daging itu dikirim dari negara Islam atau negara yang setengah muslim, setengah penduduknya adalah non muslim, atau dikirim dari sebuah negara yang jelas-jelas misalnya penduduknya adalah tidak ada kaum musliminnya, atau ragu-ragu apakah ada Islam atau tidak, bagaimana menyikapinya, di situ ada dan dijelaskan dalam buku itu ya. Ya kalau sempat jalan-jalan coba dicari, tapi buku ini sudah lama, sudah tahun 96-an. Wallahu ta'ala apakah sudah ada di pasaran atau tidak, bagus. Tapi mungkin ini yang bersangkutan pada kesempatan yang berbagi ini, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan ayat yang kita bacakan tadi dapat kita ambil hikmah, dan dia menjelaskan ayat ini sangat penting sekali karena menjelaskan tentang adab-adab Islam di dalam bermuamalah, jadi sehingga tidak
mudah seseorang itu untuk melakukan pembunuhan gara-gara permasalahan-masalah yang sepele. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.